Shalom. Shalom. Kali ini saya tidak pengumuman ya, saya yang khotbah gantian ya. Dua saudara-saudari saya, ya mereka cukup keren ya, lulusan Singapura, Malaysia. Saya nggak usah jauh-jauh, saya lulusan lokal ya, saya Indonesia saja. Dari tadi saya dengar berapa kali disinggung tentang lapar, dan lapar. Boleh saya tanya berapa banyak yang sudah mulai lapar sore hari ini? Boleh angkat tangannya? It's okay, jujur, tahan, jangan diturunkan, please. IO bantu saya, jangan diturunkan. Ada berkat di balik kejujuran, please, jangan diturunkan ya. Sekedar informasi, kok itu cuma cemilan, jangan salah, baru mendarat dari Cina. Serius, saya nggak bohong, ini baru mendarat dari Cina. Silakan IO habiskan saja ya. Sungguh saya nggak bohong, itu mendarat dari Cina. Emang kalau G7 kumpul raja, makanannya harus elit, setuju nggak? Ada fine dining, nyemil dari Cina. Welcome to the club ya. Gak apa-apa, tetap angkat tangan separuh menyembah Tuhan sambil menunggu makanan dari Cina. Oh, turunin dikit segini aja, nah biar saya bisa khotbah, oke. Kalau segini saya nggak bisa ngomong soalnya ya. Oke. Dari tadi disinggung lapar. Turunin dikit boleh, turunin dikit lagi. Nah ya, thank you. Yang khotbah gampang terdistract soalnya ya. Disinggung lapar beneran gitu ya. BTW saya juga lapar, jadi kita sama-sama berjuang, oke? Waktunya nggak banyak, ya overtime dikit mohon maaf ya. Toh saya IO-nya ya. Nah, biasa nyetopin orang 5 menit, 10 menit, jangan diangkat itu. Kali ini jangan diangkat ya. Saya mau buka dengan seperti ini. Dalam kehidupan kita sebagai makhluk hidup, ada satu fase yang gak bisa kita lupakan, yang gak bisa kita tolak dalam nama Yesus. Fase apa? Fase lapar. Sama-sama katakan lapar. Ada sebuah fase dalam hidup yang kamu gak bisa tengking. Dalam nama Yesus tidak lapar. Gak kenyang, itu gak bikin kenyang. Percayalah itu gak bikin kenyang. Ada sebuah fase yang kamu cuma pakai teori gak bisa menghadapi. Teorinya kalau aku pura-pura kenyang, aku berhalusinasi, aku makan Indomie, maka aku tahan 2 hari 2 malam. Bisa gitu? Bisa gitu gak? Bisa, cobain bener ya, saya cut makanan ya. Gak bisa. Lapar ya lah. Oke, fokus ya. Cowok-cowok please, kendalikan nafsumu ya. Itu yang belakang udah kayak mau makan orang soalnya. Habis kan isinya? Ah udah, jangan dikeluarin lagi, udah biar fokus sama saya aja. Perut tubuh lapar, perut rohani harus kenyang ya. Lihat sini. Boleh saya minta PowerPoint-nya dikeluarkan, saya coba secepat mungkin. Baca sama-sama judulnya, 1, 2, 3, kelaparan di jiwa. Ternyata yang lapar itu gak cuma tubuh. Ternyata yang bisa lapar nggak perut ini doang nih, yang gendut ini. Nggak cuma ini. Ada perut yang lain yang bisa lapar. Perut apa? Jiwa. Saya coba mendarat, manusia hidup tubuh, jiwa dan roh. Selama kita retret, kita makan tubuh, jiwa, roh. Rohnya apa? Pujian penyembahan, firman Tuhan. Tubuhnya apa? Ya makan pagi, siang, sore, malam, fine dining itu makan. Tapi makan jiwanya apa sih? Itu loh fine dining. Kamu punya waktu didengarkan. Kamu punya waktu ngomong langsung. Kamu punya waktu untuk mencurahkan isi hatimu. Betul nggak? Orang fine dining pertanyaannya beda sama pertanyaan di sini. Bahkan di sini nggak bisa nanya. Makanan jiwa tuh apa? Kau baca yang duduk di sini selama 2 hari. Jawab pertanyaanmu, itu makanan jiwa. Kenapa? Karena perut jiwa kita juga perlu makan. Tapi masalahnya lapar itu harus dikendalikan, setuju nggak? Lapar itu harus dikendalikan. Karena lapar yang tidak terkendali itu mematikan. Sekali lagi saya ulang. Lapar yang tidak terkendali itu mematikan. Di tubuh, di jiwa, apalagi di roh. Boleh saya minta halaman yang pertama? Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3 Matius 4 ayat 2-3. Dan akhirnya
Lanjut, lalu stop, cukup. Perhatikan baik-baik. Yesus puasa 40 hari 40 malam. Oke, selama 40 hari 40 malam dia struggling. Tahan lapar, tahan haus, padang gurun, panas, bla 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 bla. Dan begitu puasanya sampai pada klimaks, pada puncak di hari ke-40, laparnya memuncak, puasanya memuncak. Saya mau tanya, kamu pernah puasa? Yang di otakmu apa? Menjelang mau selesai, makan apa habis ini, betul nggak? Dan itu yang terjadi. Bayangin Yesus di hari ke-40, dia manusia 100% loh. Jadi logis kalau dia sebagai manusia berharap, oh habis ini mungkin ada domba guling, ada kambing batibul mungkin, ada soto ayam mungkin. Hari itu gak ada sih, kalau saya Yesus saya nyari soto mungkin. Yesus wondering, habis ini ada roti tidak beragi pakai selai kacang mungkin. Gak ada sih selai kacang juga. Dan di puncak kelaparan Yesus hari ke-40 udah mau kelar puasanya. Perhatikan baik-baik. Akhirnya apa? Laparlah. Satu ayat kemudian. Lalu datanglah siapa pencoba itu? Waktu lapar memuncak. Itu pintu iblis datang. Saya ulang. Waktu lapar memuncak. Itu puncak iblis datang. Sederhana, kamu lapar di tubuh. Siapa yang kalau lapar marah-marah boleh angkat tangan? Saya. Nice. Loh betul, itu tubuh. Betul enggak? Ini statement menurut saya ini intermezzo dikit lah. Ini kan anak muda ya dari kemarin banyak bahas pacar, Johan dan sebagainya. Saya buka juga lah ya sekalian ya. Saya kalau jalan sama ya si dia, syaratnya satu. Pokoknya gini. Jalan mau kemana? Oke, anggap mau nonton, mau main. Tapi kalau di mobil dia lihat saya grumpy, banyak ngoceh, dia akan bilang, Chris, kayaknya kita perlu beli makan deh. Sepanjang jalan mulai ngoceh, dia akan bilang, Chris, kita perlu beli makan. Mampirlah Indomaret, whatever, kita perlu makan. Sebelum kamu mulai menyebalkan. Dan saya setuju sih. Kenapa manusia lapar nyebelin? Pernah dengar ada iklan yang bilang lo resek kalau lagi lapar? Kan kalau khotbah tuh gak boleh nyebut merek, jadi saya gak sebut ya. Bayangin di puncak kelaparan tubuh gak tahan. Jiwa pun gak tahan. Roh apalagi. Dan waktu Yesus puasa, Yesus tuh gak cuma dicoba kelaparan di tubuh. Yesus dicobai tubuh, jiwa dan roh. Next. Oh sorry, tahan. Perhatikan baik-baik, kalau engkau anak Allah perintahkanlah batu ini menjadi, biar apa? Biar kenyang. Apanya yang kenyang? Perut apa tuh? Ujian pertama yang Yesus hadapi, biar tubuhmu kenyang. Jadi tubuh kenyang, tubuh lapar pun itu menjadi pintu iblis, gak cuma jiwa. Intinya lapar itu pintu iblis masuk. Oke, next. Selain tubuh, habis tubuh lanjut. Kedua apa? Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, lihat notesnya. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Bukannya malaikat akan menatang engkau. Itu kata Mazmur, betul? Yang kedua, yang iblis ajukan apa? Lapar di jiwa. Apa sih yang iblis mau ngomong? Kamu kan anak Allah. Kamu kan hebat. Kamu kan Tuhan. Kamu kan hamba Tuhan, kamu kan pendeta, kamu kan pemusik gereja, kamu kan ketua youth, kamu kan kakak pertama, kamu kan gini. Bukankah suara validasi, suara lapar, suara pengakuan, suara pembuktian itu selalu ada, betul nggak? Itu khotbah seharian ini kan, TPU, kiraan jiwa, ini. Dan Yesus diuji lewat satu pertanyaan. Pertanyaan kedua. Apa itu? Kalau kamu anak Allah, prove it. Buktikan. Berapa banyak ada kelaparan yang nyala di hatimu? Saya hamba Tuhan, masa HP saya jelek? Saya hamba Tuhan, masa saya mengaku dosa? Saya orang Kristen, saya cewek cantik. Masa saya ngaku kalau mantan saya banyak?
Saya cowok ganteng, masa saya ngaku kalau saya nggak punya pacar? Bla 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 bla. Saya orang hebat, masa botol saya nggak mereknya bukan Stanley atau Oala atau ya whatever lah. Saya orang kaya, masa HP saya kameranya nggak banyak, nggak warna oranye HP-nya? Ya enggak. Itu apa? Lapar di jiwa. Dan Yesus pun menghadapi itu. Dan yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, next. Dan iblis semuanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi memperlihatkan kepadanya semua kerajaan itu. Dan berkata kepadanya, semua itu kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ini apa? Lapar di roh. Kan hamba Tuhan, masa gak khotbah? Kan hamba Tuhan, masa gak membuktikan sesuatu? Kan hamba Tuhan, kita sering begitu bukan? Dan Yesus sebagai seorang manusia, dia hadapi semua ini. Saya lebih cepat lagi, next. Mengenal kelaparan di jiwa. Hari ini kita fokus ke lapar di jiwa. Lapar di tubuh kita selesaikan jam 6 nanti ya. Tapi lapar di roh kita kenyangkan bersama-sama, lapar jiwa urusan masing-masing dengan Tuhan. Kita lanjutkan, mengenal kelaparan di jiwa, next. Yuk, hakim-hakim, saya gak usah bacakan terlalu full. Saya harap teman-teman tahu ceritanya. Yang pertama, kelaparan Yefta. Teman-teman tahu cerita Yefta? Ada yang nama Yefta nggak di sini? Nggak ada, oh ada, oke, Yefta. Oh Yefta juga, oh ada 2 Yefta di sini ya. Nah, sorry. Kelaparan Yefta. Teman-teman tahu, kisah Yefta menurut saya adalah kisah kelaparan jiwa paling menyakitkan. Saya ceritain kalau nggak tahu ceritanya. Satu kali ada seorang hakim bernama Yefta. Oke, dia anak perempuan sundal. Anak pelacur. Saya harap teman-teman masih bisa ngikutin ya. Dia anak pelacur, dia anak perempuan sundal. Oke. Ada sebuah kelaparan di hatinya atau kalau bahasa Miss Christine, Ibu Christine, ada ukiran di jiwanya kalau dia butuh sebuah validasi yang berkata, aku gak sama kayak mamaku. Sekali lagi saya ulang ya. Ada sebuah lubang, ada sebuah kelaparan di hatinya yang berkata, aku gak sama kayak mamaku. Mamaku pelacur, aku bukan. Mamaku gak kudus, I'm a holy man. Aku kudus. Itu kelaparannya Yefta. Dan teman-teman tahu dengan semua kelaparannya, satu kali dia pergi berperang. Dia diminta tolong sama sukunya sendiri. Yefta, kamu gagah berani. Dia tumbuh besar sebagai tentara bayaran. Tentara bayaran. Dan satu kali dia diminta tolong sama sukunya. Yefta, tolonglah bantu perang. Musuh kita susah. Oke, Yefta mengiyakan. Tujuannya apa sih? Kenapa dia iyain bantu perang? Ada yang bisa jawab? Validasi, pengakuan, terus? Ya itu jawabannya. Butuh pengakuan. Dan teman-teman tahu dia bernazar. Dia doa kepada Tuhan. Dia doa sama Tuhan loh. Jangan salah, orang lapar bukan gak inget doa. Tadi siapa yang kesaksian Ica cerita. Dia lapar dan dia doa dan tandanya muncul. Orang lapar bukan gak doa. Orang lapar tetap berdoa. Yefta hari itu doa sama Tuhan. Tuhan, kalau aku menang perang, apapun yang keluar dari pintu rumahku, ku jadikan korban bakaran. Itu apa? Validasi kedua. Dia mau berkata, mak gue pelacur gak ngerti bakar korban. I'm a holy man. Saya naikkan korban di hadapan Tuhan. Dia perang, dia menang, dan surprise. Waktu dia pulang, yang keluar apa dari rumahnya coba gini aja. Sebelum dijawab ya ada tulisannya sih. Coba kita logika. Hari itu bangsa Israel, yang gak usah bangsa Israel lah. Dia tinggal di rumah. Oke, tinggal di rumah. Dia gak tinggal di goa, gak tinggal di hutan, gak tinggal di kandang. Dan dia bilang, apapun yang keluar dari rumahku akan kujadikan korban bakaran. Saya mau tanya, isi rumah yang bisa jalan sendiri keluar dari rumah apa sih? Hari itu anjing haram. Dia gak mungkin pelihara kebo di kamar. Dia gak mungkin kelon sama domba. Betul gak? Merpati keluar jendela dadah gitu kan gak mungkin. Berarti kalau dia bilang yang keluar dari rumahku potong, apa yang keluar?
Apa enggak gendeng? Tahu gendeng? Gila. Dia bilang, yang keluar dari rumah gua potong buat Tuhan. Dan dia pulang. Tahu yang keluar anak perempuan bawa tamborin. Papa. Lu bayangin rasanya kayak apa? Bayangin rasanya. Dia bersumpah di hadapan Tuhan. Keluar rumah gue potong apapun jadi korban. Yang keluar anak perempuannya bawa tamborin. Makasih Tuhan, papaku pulang. Gila. Itu apa? Lapar. Lihat, lapar membunuh. Kalau itu enggak membunuhmu, itu membunuh orang lain. Lapar itu membunuh. Lapar yang kedua. Kelaparan Yefta next. Selanjutnya ada kelaparan Raja Yosia. Ini enggak kalah konyol menurut saya. Saya ceritain lagi. Kelaparan Raja Yosia. Teman-teman tahu, satu kali di sejarah bangsa Israel, di sejarah Raja Israel, ada seorang raja yang dilantik di umur 8 tahun. Keren enggak? 8 tahun jadi raja. Sepintar apa dia? Sehebat apa dia? Kita nggak usah ngomong backingan, kita nggak usah ngomong penasehat, pejabat. Lupakan. Intinya bocah 8 tahun jadi raja udah keren. Setuju nggak? Teman-teman tahu, 8 tahun dia jadi raja. Di umur 8 tahun jadi raja. Oke? Setelah itu dia memerintah. Dia memerintah cukup lama. Saya buka contekan lupa. Dia memerintah cukup panjang. Dia memerintah 31 tahun. Dan teman-teman tahu yang ajaib. Menurut catatan sejarah, selama Raja Yosia memerintah, bangsanya tidak pernah perang. Betul ya? Gak pernah perang. Saya belajar sejarah. Tahun baru masa raja berperang itu kata Daud. Saya belajar emang kalau tahun baruan harus banget perang apa? Enggak sih. Jadi menurut sejarah bukan harus perang. Tapi menurut sejarah itu masa paling pas buat perang. Jadi semua orang punya insting yang sama. Makanya disebut masa raja berperang. Karena momennya sama. Ya ibaratnya kalau lebaran pasti pulang kampung. Nah ini mirip lah. Kalau tahun baru pasti perang. Nah teman-teman tahu. Bayangin dia memerintah sebagai raja 31 tahun. Dan tidak pernah perang satu kali pun. Kebayang gak sehebat apa? Artinya 31 musim, 31 tahun dia lewati tanpa ada satu bangsa pun mengangkat senjata nodong dia. Hebat gak? Entah dia kuat banget, entah hubungannya baik, entah diplomatisnya baik, entah kayak Prabowo gandengannya sana sini, Rusia digandeng, Cina digandeng, Amerika digandeng, semua digandeng, yang gak ada musuhnya. Saya gak tahu Yosia ini diplomatis atau jago perang, saya gak tahu. Tapi yang pasti dia diluputkan dari 31 peperangan. Kebalikan sama Joshua, Joshua perang mulu. Dia gak pernah perang, 31 tahun. Teman-teman tahu matinya gimana? Satu kali, Raja Neko Mesir numpang lewat. Izin, numpang lewat bang. Ingat, kelaparan itu membunuh. Ada sebuah kelaparan di hatinya. Masa raja gak pernah menang perang? Dia gak pernah kalah, tapi dia gak pernah menang juga. Ya dong, kan gak pernah perang. Ada lapar di hatinya. Masa raja gak pernah menang perang? Masa harga diri raja mau taruh mana gak pernah menang perang? Orang bayangin, Neko, Raja Neko, Firaun numpang lewat. Tahu dia bilang apa? Kamu gak boleh lewat kalau kita gak perang. Dan gak? Ibaratnya nih, saya mau numpang lewat nih, bang, lewat ya. Terus lu berdiri sini. Sini. Ceritanya gini, kamu mau lewat nih, ya kan? Coba sini, numpang lewat. Enggak, lu berantem dulu sama gua. Gitu. Ayo, gitu. Maaf ya, hamba Tuhan gak boleh berantem. Yang lama sudah berlalu, saya gak usah ketawa yang di belakang-belakang sana. Yang ketawa kurang ajar, ini hamba saya lagi jadi hamba Tuhan loh. Kalau IO boleh ketawain saya habis ini ya. Bayangin, numpang lewat, diajak gelut. Apa gak sakit jiwa? Itu apa sih namanya? Lapar. Bener, dia nantang Neko. Dan Neko bilang, Tuhan bilang. Raja Firaun pun ngerti suara Tuhan. Neko bilang, Tuhan bilang, lawanku bukan kamu. Tuhan bilang, aku gak harus lawan kamu. Tapi dia ngotot, ayo lawan aku.
Bener, dijabanin, kena panah, mati. Ya iyalah gak pernah perang. Lucu juga lagian. Gak pernah gelut aja gelut, ya kan konyol juga. Tapi teman-teman tahu, bayangin ya, seorang Yosia, Neko ngomong terang-terangan, kata Tuhan, kata Yahweh, kata Elohim, aku gak boleh perang sama kamu. Tapi lihat orang lapar, gelap mata, kata Tuhan pun dilawan. Berapa banyak di antara kita, Tuhan sudah ngomong dalam hidupmu dan kita lawan. Kenapa? Lapar, urusan perut. Berapa banyak Tuhan sudah bicara dalam hidupmu, tapi kita lawan. Kenapa? Lapar. Berapa banyak kita baca Alkitab, tubuhmu bait Allah. Tuhan, aku tahu bait Allah, tapi kalau nggak ngerokok, aku nggak punya teman, maka merokoklah. Tuhan, aku tahu tubuhku bait Allah, tapi kalau aku nggak buka baju dan fotoin dadaku, dia nggak mau pacaran sama aku. Hei, jangan ketawa, ini fakta. Ini fakta. Saya pernah mendapati satu kasus, ada orang rela fotoin topless tanpa atasan. Tujuannya apa? Supaya diterima. It's real. Dan saya tahu di antara kita pernah mengalami itu kok. Kita tahu tubuh kita bait Allah, tapi kalau nggak minum yang ini, saya nggak punya teman. Berapa kali kita lapar dan kata Tuhan, kata firman, bodoh amat. Lapar kok. Orang kalau lapar menghalalkan segala cara. Orang kalau lapar statementnya apa? Tai pun rasa, pernah nyoba? Lapar. Who cares? Kata Tuhan gak peduli. Lihat Simpson yang diceritain sepanjang hari dari kemarin. Kemarin Kojos cerita tentang Simpson, betul? Apa sih? Lapar. Tahu mayat, dicolek, dimakan. Lapar. Coba lihat hidupmu. Saya berdoa sepanjang firman disampaikan. Teman-teman ngerti. Coba lihat laparmu apa. Kak, terlalu susah dari Alkitab. Saya akan tutup dengan banyak cerita. Ya, ayatnya sudah habis. Ada satu terakhir nanti aja. Saya akan cerita. Saya ini gembala youth. Saya menggembalakan youth di tempat ini, di rumah ini. Saya izin ya beberapa anak youth, saya nggak akan sebut nama, tapi kalau kamu di ruangan ini maafkan saya, ceritamu sedang memberkati pasukan di provinsi-provinsi ya. Saya menggembalakan beberapa orang, ya anak youth, pasukan Tuhan. Dan dengan mereka punya kelaparannya masing-masing. Satu kali saya dihadapkan kepada seorang anak. Dia punya kelaparan akan sebuah perhatian. Dia nggak dapatkan perhatian dari orang tuanya, ayah, ibunya, kakaknya, nggak ada yang peduli sama dia, tidak ada perhatian. Dan dia dapatkan sebuah perhatian dari mana? Dari seorang wanita. Oke. Pacaran, seorang perempuan. Dia mulai kenyang, dia mulai menikmati. Dia punya ibaratnya ya, dia punya kulkas khusus makanan enak. Apa itu? Perhatian. Dari siapa? Pacarnya. Oke? Nangkep sampai sini ya? Dia pacaran bukan karena cinta, mungkin awalnya cinta, tapi lama-lamanya lebih enak bukan cintanya. Tapi perhatian. Dan dia menikmati. Oh makan. Satu titik, kulkas ini ngobrol sama orang lain. Kulkas ini dibuka sama orang lain pintunya. Apa yang terjadi pada si pria? Ngamuk. Tahu ngamuk? Marah. Dan apa yang dia lakukan waktu dia marah? Dia ambil gunting, dia mulai beset tangannya. 1 kali, 2 kali. Oke, perempuannya kembali. Besoknya ada masalah lagi, beset 3, beset 4. Balik lagi perempuannya. Beset lagi, kalau ada masalah lagi, beset lagi. Oke, beset tangan sendiri udah gak mempan, perempuannya tetap pergi. 1 kali dia ngomong sama perempuannya, yang dibeset bukan tangannya lagi. Kaki si perempuannya. Tusuk. Itu apa?
Itu apa? Lapar. Lapar itu membunuh. Saya tanya, lu gila ya lakuin itu? Dan dia bilang, ya katanya dia mau perhatiin saya, katanya tetap mau deket, katanya tetap temen. Gue bilang, saya bilang, temen gak usah nusuk. Gue jadi temen lu tusuk gue bacok lu. Saya bilang, iyalah, belum nyampe itu gunting udah gue habisin lu. Enak aja, temen kok nusuk, iyalah. Kita temenannya terus-terusukan yuk. Tapi namanya orang lapar gelap mata. Satu lagi, saya punya anak youth lagi yang lain. Dia sangat lapar akan lampu yang seterang ini. Spotlight. Dia lapar menjadi bintang dimanapun. Dia lapar jadi pahlawan dimanapun. Dia iyain semua pelayanan. Memang dia jago, dia iyain semua pelayanan. Pelayanan di ini, di ujung bumi, kutub utara, kutub selatan, barat, timur, tenggara, diyain semuanya. Pulang jam 1, jam 3, pergi lagi dijabanin. Yang penting lampunya terang. Ngerti maksudnya lampu terang ya? Spotlightnya terang. Setiap hari pindah gereja, kenapa? Gereja ini butuh diajarin, gereja ini butuh diaransemen. Wah, pindah semua gereja. Satu titik saya ajak pelayanan, kok gak muncul orangnya? Kesiangan satu kali, kesiangan kedua, kesiangan ketiga. Saya panggil, kamu kenapa? Kok saya capek. Ya siapa yang gak capek ngejar lampu segitu banyak? Kenapa dikejar? Lapar. Coba lihat hidupmu. Coba kita ngaca. Apa sih lapar kita? Apa lapar kita? Coba lihat selapar apa kita. Saya ngaca kok, saya lapar jadi pahlawan, saya lapar jadi orang hebat, saya lapar punya jabatan, saya lapar kursi, saya tahu itu. Satu kali ada sebuah cerita paling konyol, salah satu cerita terkonyol menurut saya. Ya, pacar saya, dia punya butik, dia punya toko baju ya. Beberapa kalian pakai bajunya, lama lah kalau dicariin. Ya itu ada tuh yang baju merah cicinya. Ya itu produksi pacar saya ya, saya bangga sedikit lah. Kenapa cuma sedikit? Ini jawabannya. Teman-teman tahu dia omset ratusan juta produksi baju. Oke, lulusan fashion designer Taiwan. Keren ya. S1 fashion designer Taiwan, S2 ngambil master business supaya butiknya makin besar. Wow, keren sekali. Satu kali, mumpung punya pacar fashion designer. Saya minta tolong, bos, tolong dulu bos ya. Emang agak kurang romantis ya. Saya tolong buatin saya satu batik aja. Buatin saya satu baju baru. Tolong, saya minta tolong. Saya bayar buatin saya satu baju. Dan dengan berat hati, dengan ngasal, dengan terpaksa dia buatin. Hasilnya jelek, sampai hari ini gak pernah saya pakai satu kali pun. Saya coba pun enggak, buka dari kresek, jelek, kresekin lagi kasih orang. Saya marah, bertengkar kita. Tapi teman-teman tahu kenapa sih saya marah? Lapar. Laparnya di mana? Saya lapar, saya butuh pamer, saya butuh menunjukkan, hei lihat saya berhasil jadi pria yang bisa menundukkan seorang perempuan hebat. Itu lapar. Contoh yang terakhir, saya owner, belum owner, saya manajer dari sebuah lapangan pedal. Semua tahu pedal ya, yang lagi hits itu. Saya tidak menganjurkan kalian main kecuali di lapangan saya, kalau lapangan luar nggak usah main. Nggak usah, badminton, tenis jauh lebih top. Pedal, forget it. Kalau bos saya dengar, please jangan didengar. Nah, enggak kan saya ownernya di sini ya, ada amin? Ya, terima kasih. Nah, satu kali saya lagi nongkrong di resepsionis. Saya lagi nongkrong di meja resepsionis, saya tutup dengan cerita ini. Ada 5 wanita, ibu-ibu datang. Ibu-ibu sosialita ya. Datang dengan perintilan yang sangat banyak ya, begitulah gaya mereka. Dia datang dan dia bilang gini, Mas, saya mau sewa raket dong. Oke,
Hari itu resepsionis saya lagi nggak ada, jadi saya yang ngelayanin langsung. Oke. Mau sewa berapa? Saya lihat 5 orang, otak saya orang main pedal nggak mungkin berlima, main pedal itu 4, 6 atau 8 nggak mungkin 5. Jadi logika saya udah sewa aja 4. Ya dong, buat apa sewa 5? Kan nggak mungkin 5 orang main bareng toh. Oh ya udah saya keluarin 4 raket. Iya saya tahu, jangan diliatin gitu dong. Ya waktunya habis ya. Terakhir, janji terakhir, maaf kali-kali Masih sanggup kan? Saya masih 2 jam lagi. Enggak. Jangan ya. Nah, saya keluarin 4 raket. Saya keluarin raket 4, oke? Dan dia bilang, Mas 5. Loh Bu, saya saran aja nih Bu. Kalian main pedal berempat nih Bu. Ya udah 4 aja Bu. Nanti ganti-gantian pakai raketnya ya dong. Betul nggak? Tahu nggak dia jawab apa? Mas, nanti kalau foto satu nggak megang. Itu jawaban seumur hidup gue inget pasti. Mas, kalau 4, kalau foto satu nggak megang. Saya gak habis pikir. Ya foto-foto aja, kenapa sih? Kalau 4, satu gak megang. Itu apa namanya? Lapar. Teman-teman tahu kalau olahraga futsal nih, yang wajib ada apa? Bola, sepatu ya kan? Badminton wajib ada raket dan shuttlecock. Main tenis wajib ada raket dan bola. Main padel wajib ada apa? Saya kasih tahu, tripod. Tripod. Saya berani ngomong, 70% orang nyewa lapangan saya nenteng tripod. Gue mau buka persewaan tripod abis ini. Main bisa nggak bisa, nepok kena nggak kena, pasang dulu tripodnya. Gak bohong. Main bisa nggak bisa, nepok kena nggak kena, datang Stanley botolnya. Main bisa nggak bisa, kena nggak kena, HP-nya harus oren. HP harus oren, paham kan? iPhone, maaf lah. Kamera saya 3, ini iPhone 11 nggak ganti-ganti. 11 itu berapa tahun lalu coba? Iya HP kedua. Enggak. Satunya juga gak semahal itu. Enggak iPhone 17 satunya. Tapi buat saya gini, ngerti gak sih jiwa manusia segila itu? Kamu lihat artis di luar, kamu lihat influencer di luar sana. Ngapain mereka do all these crazy things? Lapar. Buat saya udah lapar itu lanjutannya apa? Insane, gila. Abis gila bunuh orang, dah gak ada lagi. Teman-teman, sore hari ini, malam hari ini, saya cuma berdoa satu hal. Kalau kamu ngerti lapar di jiwamu, kalau kamu bisa ngerti laparmu, kamu akan hadapi ini dengan mudah kok. Cara ngadepinnya gimana? Saya tutup dengan satu jurus terakhir, gak usah buka ayat. Ini adalah jurus warisan dari rumah ini. Saya sebut ini rumah. Dengarkan baik-baik. Ada satu jurus. Sebuah warisan di rumah ini. Sebuah jurus bernama jurus membelah hati. Dengerin baik-baik. 5 menit terakhir. Kasih saya 5 menit terakhir. Jurus membelah hati. Artinya apa? Hati itu seperti bawang. Kupas 1, ada lagi dalamnya. Kupas 2, ada lagi dalamnya. Kenapa orang marah? Anak kecil cuma tahu kenapa dia marah, kenapa dia nangis. Kita nggak tahu dia kenapa nangis. Betul? Bayi pokoknya nangis tiba-tiba. Gak tahu ngantuk, gak tahu lapar, gak tahu ngompol, gak tahu pup, gak tahu kejedot, gak tahu lihat setan. Pokoknya nangis. Kenapa? Dia gak punya kemampuan membelah. Tapi orang makin gede ketahuan. Lapar ya makan. Kalau ada di antara kalian lapar nangis,
Berantem aja kita. Ya dong, lapar ya makan. Tapi masalahnya, kenyataannya, jiwa kita oke, tubuh lu ngerti. Tapi hati gak semudah itu. Kamu gak ngerti, kenapa kamu cari pacar, kenapa lu ngejar orang. Kenapa kamu harus dapatkan dia, kamu gak ngerti kadang-kadang. Kamu cuma bisa ngomong, ya saya cinta, ya saya suka. Coba belah. Lihat sini, saya tutup dengan ini. Coba kamu belah. Oh, kamu butuh validasi. Belah lagi. Oh, ternyata kamu cuma kangen papamu. Belah lagi. Oh, ternyata gak ada yang dengerin celotehanmu kecuali dia. Belah. Sampai paling dalam kamu akan ngerti itu bukan cinta. Itu kenapa dari kemarin Miss Ella, Miss Nancy semua berkata makan tuh cinta. Kenapa? Karena kalau kamu gak pernah belah, lu gak akan tahu kok itu bukan cinta dalamnya. Kenapa kita marah? Kenapa kita maki seorang hamba Tuhan? Sederhana, kenapa kamu maki? Ya pokoknya saya gak suka. Gak ada pokoknya gak suka. Belah. Oh, di belakang gak suka, kamu pernah ditegur, jadi kamu tersinggung. Dibelah lagi, oh sakit hati. Dibelah lagi, oh baper. Untuk mengalahkan lapar di jiwa, yang banyak cara, ada beberapa cara. Tapi saya malam ini satu aja. Belah hatimu. Jujur. Kalau ternyata kamu cuma haus validasi, jujur pada dirimu sendiri. Kenapa lu nikah sama si ini? Aku haus. Jujur sama Tuhan. Kenapa aku harus keluarin duit sampai pinjol, sampai ngutang? Aku haus pengakuan aku orang kaya. Kalau kamu gak bisa jujur, kita gak selesaikan masalah ini sampai kapanpun.